yahrumu bil haidi asyaratu asya'a wa yahrumu dan diharamkan bil haidi bagi wanita yang sedang haid asyaratu asya'a akan 10 hal, 10 perkara. 1. As-salatu salat. 2. Wat-tawafu tawaf. 3. Wa massul mushafi menyentuh mushaf. 4. Wa hamluhu membawa mushaf. 5. Walubsu fil masjidi. Walubsu fil masjidi berdiam diri di masjid. 6. Wa qiraatul Qur'ani. Wa qiraatul Qur'ani membaca Al-Qur'an. 7. Wasaumu puasa. 8. Wattolaku bercerai. 9. Wal mururu fil masjidi in khafat talwisahu. Wal mururu fil masjidi in khafat talwisahu. 9. Al-mururu bulak balik atau lewat. Fil masjidi di sekitaran masjid. In khafat yang dikhawatirkan talwisahu darah haidnya menetes. Darah haidnya menetes. 10. Wal istimta'u. 10. Istimta masturbasi atau bersentuhan. Masturbasi. Bima bainas sirrati warrukbati. Bima dengan sesuatu bainas sirrati yang ada pada pusar. Maaf, yang ada di antara pusar warukbati dan lutut. Titik. 1. Sesuatu yang diharamkan bagi orang yang batal wudunya. Ada 4 hal. 2. Sesuatu yang diharamkan bagi orang dalam keadaan junub. Ada 6. Terakhir, sesuatu yang diharamkan bagi wanita yang sedang haid. Ada 10. Dari 3 hal ini, 2 umum berlaku bagi pria dan wanita, 1 khusus berlaku bagi wanita. Wanita bisa batal wudunya, pria bisa batal wudunya.
Dua, wanita bisa dalam keadaan junub, pria juga bisa dalam keadaan junub. Nah, yang ketiga ini wanita bisa haid, laki-laki nggak bisa. Jadi ini khusus untuk wanita. Maka meskipun 6 halnya sama, dari mulai sholat sampai dengan qiraatul Quran, tapi penjelasannya berbeda. Ya kan, antara batal wudu orang junub dengan orang yang sedang haid, 6 hal pertama itu sama, dari mulai sholat dengan sampai dengan qiraatul Quran, tapi penjelasannya selalu berbeda-beda. Kita lihat, diharamkan bagi orang yang sedang haid akan 10 perkara. Yang pertama, as-sholatu, sholat. Lihat di syarahnya, minal amidatil alimati wala tasihu mutlaqon walau ma'al jahli awin nisyani. Haram bagi wanita yang sedang haid itu melaksanakan sholat, sekalipun dia sengaja sholat meskipun tahu bahwa itu adalah haram, nggak boleh. Atau dia emang nggak tahu lagi haid itu nggak boleh sholat, tetap aja haram melaksanakan sholat. Atau dia lupa kalau dia ini lagi haid malahan sholat, tetap aja haram. Sholatnya baik sholat wajib maupun sholat sunnah tetap haram dilaksanakan. Dan walayal zimuha qada'uha, si wanita yang sedang haid layal zimuha qada'uha, tidak wajib mengkodok sholatnya ketika ditinggalkan karena alasan haid, nggak wajib. Falau qadotha kuriha, meskipun dia dipaksa untuk mengkodok, tetap nggak boleh, nggak boleh. Berbeda dengan yang namanya puasa, wa faraqatis saumu haitsu yajibu qada'uhu. Berbeda lagi dengan puasa bagi wanita yang sedang haid, maka wajib untuk mengkodoknya. Kenapa sholat nggak wajib dikodok ketika haid? Li'anna sholata tatakarroru kasiran fayashukku qada'uha, karena sholat itu dilakukan berulang-ulang kali. Fayashukku, maka akan terasa berat, qada'uha, jika diwajibkan mengkodoknya. Satu hari puasa, sholat 5 waktu, anggap haid 7 hari, 7 kali 5 35 waktu wajib dikodok, itu memberatkan bagi wanita. Beda dengan puasa, 1 tahun hanya diwajibkan berpuasa maksimal 29 hari, haid 7 hari, mengkodoknya cuma 7 hari, enggak sampai sebulan. Maka sholat lebih berat jika diwajibkan harus dikodok. Meskipun orang kadang lebih susah ngodok puasa diberikan kodok sholat, ya itu nalurinya, manusiawinya gitu. Kenapa? Karena sholat dilakukan setiap hari, jadi merasa biasa. Kalau puasa dilakuinnya setahun sekali, jadi buat ngodoknya kayaknya berat banget gitu. Tapi kalau secara dikalkulasi, secara matematis, lebih berat ngodok sholat daripada ngodok puasa. Iya dong. Makanya madzhab Syafi'i ada tuh bahasanya ngebadalin sholat bagi mayit. Berat itu, dihitung tuh selama dia hidupnya misalkan 60 tahun. Berarti kalau 60 tahun dikali sholat 5 waktu sehari, berapa itu? Dan itu harus dikodok, kan berat. Berat yang kayak gitu. Kalau puasa nggak mampu aja, bayar apa? Bayar fidyah. Selesai. Sholat nggak ada bayar fidyah, nggak ada.
ninggalin sholat diganti pakai fidyah. Apaan kayak gitu? Ajaran dari mana? Kagak ada, nggak boleh. Makanya lebih berat kalau ninggalin sholat dibandingkan puasa. Satu tuh sholat. Dua, at-tawafu, tawaf. Nggak boleh lagi head. Apalagi tawafnya di dalam Masjidil Haram, di sekitaran Ka'bah. Wah, Ka'batul Musyarrafah. Nggak boleh. Nggak boleh. Lagi head masuk masjidnya aja nggak boleh, apalagi tawaf tuh. Nggak boleh. Beda lagi kalau wukuf. Karena wukuf adalah rukun dari haji. Cuman kebanyakan sekarang ngakalinnya pakai pil penahan head. Tuh ada tuh kayak gitu. Nah itu khilaf, ada yang bilang boleh karena emang inti dari haji adalah wukuf. Maka kalau misalnya head sayang katanya gitu. Ada yang diperbolehkan, ada yang bilang nggak usah. Itu meskipun lagi head wukuf aja, ada yang bilang kayak gitu. Yaitu perbedaan pendapat antar ulama, bukan bagian kita dah. Kita ikutin aja. Kalau katanya boleh, pakai tuh pil head penahannya. Kalau nggak boleh, ya udah wukuf aja. Orang emang waktunya datang bulan, mau gimana lagi. Dua, tawaf. Yang ketiga, masul mushafi, menyentuh mushaf. Hatta hawashihi, sekalipun yang disentuh pinggirnya. Wama baina suturihi wal warakil bayadi bainahu wa baina jildihi, menyentuh sekitaran Quran. Ini kalau misalnya Quran pinggirnya nggak boleh, apalagi sekitarannya juga tuh kertas putihnya yang di dalamnya nih, pinggiran-pinggiran Quran yang warna putih tuh, kan Quran nggak full tulisan Arab semua, ada pinggirannya nggak boleh tuh disentuh. Jildihinya aja nggak boleh, covernya aja nggak boleh. Nah yang kemarin ditanya sama Gilang, bagaimana kalau misalnya pakai sarung tangan? Wayahrumul masu walau bihailin, dan diharamkan menyentuh mushaf walau bihailin, sekalipun menggunakan penghalang. Walau kana sahinan, sekalipun penghalangnya tebal. Pakai sarung tangan tebel tetap nggak boleh. Tuh, wa yahrumul masu walau bihailin, diharomin menyentuh mushaf sekalipun ada penghalang. Pakai sarung tangan kek, apalagi penghalang tangan. Pakai apa ya? Oh misalkan ini diginihin megang Quran, ternyata nggak boleh. Tapi kasusnya diperbolehkan kalau membawanya itu Al-Quran paling atas di antara barang-barang yang akan dibawa, sama yang kayak keadaan junub itu masih boleh kayak gitu. Kenapa diperbolehkan? Karena yang dipegang bukan zatiyah Qurannya, tetapi barang yang menyangga Al-Qurannya. Paham maksudnya? Jadi kalau tumpukan barang tuh di atasnya baju atau apapun itu masih diperbolehkan, karena yang kita sentuh bajunya bukan Qurannya. Beda lagi kalau pakai sarung tangan langsung nyentuh Quran, itu haram, nggak bisa kayak gitu. Terus kalau nyentuh Quran itu apakah harus tangan? Enggak, di bawahnya tuh, baris bawahnya, wal muradu massuhu, yang dimaksud dengan menyentuh mushaf adalah bi ayyi juz'in la bi batinil kaffi faqat. Bi ayyi juz'in, dengan anggota tubuh manapun, la bi batinil kaffi faqat, bukan dengan telapak tangan saja, bukan. Jadi nyentuhnya itu mohon maaf, mau pakai sikut, bukan ini doang nih yang diharomin. Mau nyentuh pakai ini, pakai sikut, jidat, atau diapit, nggak boleh, nggak boleh. Nauzubillah kalau misalnya nyentuh pakai kaki, nauzubillah, ya nggak boleh.
bi ayyi juz'in, dengan bagian tubuh manapun, nggak boleh. Gimana kalau misalnya nyentuh kitab hadis dalam keadaan haid, dalam keadaan junub, dalam keadaan tidak punya wudu? Kuriha, dimakruhkan, makruh. Ada yang bilang haram. Mana tuh di bawah tuh ada penjelasannya. Bagi Imam Abu Zakaria Al-Ansori An-Nawawi boleh-boleh aja, boleh. Maaf, bukan boleh, makruh. Tapi kalau kata Imam Al-Mawardi haram, nggak boleh. Penjelasannya tuh, qala Nawawi idza massa al-muhdisu awil junubu awil haidu aw hamila kitaban min kutubil fikhi aw ghairihi minal ulumi wa fihi ayatun minal qur'ani. Apabila orang yang lagi dalam keadaan hadas, junub, haid itu menyentuh atau membawa kitab daripada kitab-kitab fikih atau kitab selain fikih yang di dalamnya ada ayat Al-Quran, atau menyentuh baju yang di jahitannya ada tulisan Al-Quran, atau di dirham dan di dinar ada ukiran ayat Al-Quran, atau menyentuh tembok yang ada ayat Al-Quran, fal madhabus sahihu jawazun, menurut madhab yang sahih boleh menyentuhnya. Li'annahu laisa bimushafin, karena buku-buku tersebut bukanlah zatiyah mushaf Al-Quran, bukan. Jadi kayak nih kitab fikih, di dalamnya ada ayat Al-Quran, disentuh sama orang yang nggak punya wudhu boleh-boleh aja. Disentuh sama orang yang lagi dalam keadaan junub atau keadaan haid boleh-boleh aja, karena zatiyahnya ini bukan mushaf. Dasarnya ini adalah kitab fikih yang di dalamnya kebetulan ada ayat Al-Quran. Kata Imam An-Nawawi boleh, menurut Imam An-Nawawi. Tapi kata siapa ini, Abu Hasan Al-Mawardi fi kitabihi Al-Hawi yajuzu masusiabi, boleh menggunakan baju yang ada boleh menyentuh baju yang ada tulisan Al-Qur'annya, wala yajuzu lubsuha, tetapi tidak boleh dipakai. Jadi kalau ada baju kaos tulisan misalkan bismillah, atau ada tulisan potongan ayat Al-Quran inna fatahna, boleh disentuh kata Syekh Mawardi, tapi nggak boleh dipakai. Kalau Imam Nawawi bilang boleh disentuh, boleh dipakai. Jadi itu udah jelas ya. Kalau ada yang nanya, itu gimana tuh kalau kaosnya ada tulisan Nabi Muhammad, ada tulisan ayat Al-Quran, ada tulisan la ilaha illallah, ada tulisan Al-Mustafa, pilih mau pakai madhabnya Imam An-Nawawi apa Imam Al-Mawardi. Kalau Imam An-Nawawi boleh sentuh, boleh pakai. Imam Al-Mawardi boleh sentuh, nggak boleh dipakai. Terserah mau pakai madhab yang mana. Jadi boleh-boleh aja. Di topi ada tulisan apa gitu, atau di atribut, di jaket ada tulisan lafaz Allah, lafaz Muhammad, terserah mau pakai madhab yang mana. Jadi nggak perlu diperdebatkan lagi, boleh-boleh aja kalau menggunakan madhabnya Imam An-Nawawi. Itu masul mushafi. Wahamluhu, yang keempat, membawa mushaf. Kalau nyentuhnya aja nggak boleh, apalagi bawanya. Nggak boleh, bawanya nggak boleh dengan apapun itu. Mana tuh? Wahamluhu walau wada'a yadahu ala Qur'anin wa tafsirin fahuwa kalhamli fit tafsili, meskipun dia hanya meletakkan tangannya di atas Al-Quran, fahuwa kalhamli, maka itu sama saja dengan membawa, nggak boleh.
Bahkan di sini ada penjelasannya antara menyentuh dan membawa, wa kadzalika Tauratu wal Injilu. Begitupun ketika menyentuh atau membawa kitab Injil dan Taurat itu diharamkan kalau dia dalam keadaan haid, dalam keadaan tidak suci, haram. Kelima, walubsu fil masjidi, berdiam diri di masjid. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, alasannya ada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di syarahnya tuh, la uhillul masjida lihaidin wala lijunubin. Kata Nabi, la uhillu, tidak aku halalkan, al masjida, satu masjid, lihaidin, untuk dimasuki oleh orang yang sedang haid, wala li junubin, begitupun untuk orang yang junub. Rawahu Abu Dawud an Aisyata radhiyallahu anha. Hadis riwayat Abu Dawud yang didapatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi Nabi sendiri yang bilang, aku tidak menghalalkan masjid manapun untuk dimasuki, didiami, dilewati oleh orang yang sedang haid maupun yang sedang junub. Termasuk bagian masjid adalah hawahu, sesuatu yang berongga, yang keluar udara, pintu, jendela, atap, itu bagian dari masjid, maka tidak boleh. Nah, bagaimana kalau misalnya masjid punya aula, si cewek masuk ke aulanya? Katanya sih boleh nih, kata Syekh Nawawi, la harimuhu faruh batun, tidak diharamkan bagi wanita yang sedang haid ruh batul masjid, bagian dari masjid. Apa? Hiya as-sahatu al-munbasitotu, halaman yang lebar. Jadi halaman yang lebar di sini bukan teras masjid, tapi aula. Teras sahah. Tapi kalau misalnya udah lebar, yang dimaksud di sini adalah aula, itu boleh. Makanya kenapa diperbolehkan bikin acara di aula masjid? Karena itu bukan bagian dari masjid, itu aula, udah bangunan tersendiri. Ada orang yang junub, nggak punya wudhu, lagi haid, masuk ke situ diperbolehkan. Tapi aulanya itu di bawah masjid, boleh apa enggak? Ya di sini sih katanya boleh di sini. Kalau kemarin penjelasan lagi junub, atas bawah itu bagian masjid. Nah, kalau di sini aulanya beda lagi, bukan bagian dari masjid. Berarti aula harus punya bangunan tersendiri di samping masjid. Karena itu udah bukan bagian dari masjid. Boleh kayak gitu. Faidatun, la ba'sa binaumi fil masjidi li ghairil junubi walau li ghairi a'zabi. Ini ada tambahan doang sedikit dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Diperbolehkan tidur di masjid bagi orang yang sedang melakukan safar. Li ghairi li ghairil junubi, bagi orang yang tidak dalam keadaan junub, walau li ghairi a'zabin, dan juga bagi orang yang masih bujangan, belum kawin, masih jomblo. Wa huwa man lam yakun indahu ahlun, yang mana jomblo tersebut enggak punya keluarga. Jadi udah jomblo sebatang kara kayak haji, itu diperbolehkan tidur di dalam masjid karena dia udah enggak punya keluarga. Boleh kayak gitu. Terus ada lagi, faqad sabata anna ashabas sufah wa hum zuhadun minas sahabah. Dulu pernah ada kejadian sahabat-sahabat Nabi yang disebut dengan ashabus sufah,
yaitu orang-orang yang zuhud, fuqara'u ghuraba'u, orang yang fakir dan juga pengembara, kanu yanamuna fihi fi zamanihi sallallahu alaihi wasallam, diperbolehkan tidur di dalam masjid. Berarti kalau bahasanya azab, bujangan, itu kan cowok, yang diperbolehkan cowok, bukan cewek. Gak pantas bagi seorang wanita meskipun tidak punya tempat tinggal, meskipun sebatang kara, tidur di dalam masjid, gak pantas. Gak ada judulnya sampai detik ini yang namanya marbot cewek, gak ada. Gak ada, gak boleh. Emang dari sononya gak boleh. Ini berlaku bagi laki-laki. Dah. Wa qiraatul Qur'ani, yang keenam baca Quran. Dikit lagi. Baca Quran. Qala Nawawi, kata Imam An-Nawawi Abu Zakaria fi Tibyani, dalam kitabnya At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, sawaun kana ayatan au aqalla minha, sekalipun yang dibacanya itu cuma satu ayat atau lebih dikit daripada satu ayat, sepotong doang. Satu ayat qul huwallahu ahad dibaca sepotong, kul huwa, tetap haram, nggak boleh. Tapi wala juzu lil junubi wal haidi ijra'ul Qur'ani ala qalbihima, boleh bagi orang yang sedang junub dan haid itu menjalankan Al-Quran di dalam hatinya, ngapalin di dalam hati, boleh. Ngapalin loh dalam hati, boleh. Min ghairi talafuzin, tanpa harus diucapkan, boleh kayak gitu. Wa ajma'al muslimun ala jawazit tahlili wa tasbihi wa tahmidi wa takbiri wa salati ala rasulillah. Diperbolehkan juga menurut kesepakatan umat Islam, orang yang sedang haid itu membaca tahlil, tasbih, tahmid, takbir, sholawat dan zikir lainnya, diperbolehkan, boleh. Sekedar dipakai itu dengan tujuan zikir ya, bukan tujuan membaca Al-Quran, tuh boleh. Tapi kalau misalnya tujuannya baca Al-Quran, haram, nggak boleh. Tujuannya zikir. Boleh juga bagi orang yang junub, orang yang sedang haid, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un indal musibati, kalau lagi dapat musibah. Tujuannya bukan baca Al-Quran, karena itu bagian dari ayat Al-Quran ya, alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu ayat Al-Quran. Tapi kalau lagi dapat musibah, refleks baca innalillahi, boleh-boleh aja. Kalau bagian dari zikir, boleh. Atau dia dalam keadaan safar, kemudian membaca doa subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin, boleh. Sebagai zikir, sebagai doa, meskipun itu adalah potongan ayat Al-Quran. Atau dia lagi doa Rabbana atina fid dunya hasanah dan seterusnya dan selainnya, boleh. Fa in qasadal Qur'ana aso, apabila dia membaca zikir-zikir tersebut dengan tujuan, dengan maksud membaca Al-Quran juga, aso, maka dia telah bermaksiat. Wa in qasada zikra awalam yaksud syai'an lam yaksam, apabila dia hanya bermaksud untuk berzikir saja, lam yaksam, maka itu tidak cacat alias diperbolehkan. Wasabi'uha, hal yang diharamkan bagi orang yang sedang haid yang ketujuh adalah as-saumu, puasa. Famata nawatis saumu haruma alaiha, maka apabila dia niat untuk berpuasa, haruma alaiha, maka diharamkan baginya. Wa amma idza lam tanwi wa mana'at nafsaha at-ta'amu wasyarabu fala yahrumu alaiha. Kalau orang yang lagi haid
dia niat puasa diharamin. Kalau dia haid kagak niat puasa tapi menghormati orang yang berpuasa dibolehin. Istri saya lagi haid, ikut enggak makan, ikut enggak minum, itu boleh-boleh aja, sekadar ikut-ikutan. Tapi kalau diniatin untuk berpuasa haram, percuma, puasanya juga enggak diterima. Tuh, dah. Yang diwajibkan itu wujubul qodoi, wajibnya untuk mengqodok puasa. Wasaminuha at-talaku, yang kedelapan itu bercerai. Kalau bercerai ini, nih dengerin, orang yang lagi haid bukan bercerainya yang haram, tapi dua halnya, diceraikan dan meminta cerai. Ya, itu haram. Bercerai itu kejadian perceraiannya, tapi yang diharamkan bukan perceraiannya, diceraikan atau meminta cerai, itu haram. Orang dalam keadaan haid itu haram kayak gitu. Apa sih alasannya? Wal hikmatu fi tahrimit talaqi bil haidi tadarruha bituli muddati tarabbusi lianna baqiyatal haidi la tuhsabu minal iddati. Orang kalau lagi haid bercerai itu merugikan wanita karena akan memperpanjang masa idahnya. Tuh, tadarru, merugikan, bituli muddati tarabusi, karena akan bertambahnya waktu iddah. Waktu iddah itu kan istiqro'nya berapa? 3 kali suci kan? Kalau misalnya lagi haid ditalak berarti dia 4 kali. 4 kali suci, haram kayak gitu. Karena udah menyalahi ayat Al-Qur'an. Apa ini? Idza talaqtumun nisaa fatalaquhunna li'iddatihinna. Kan begitu doang. Masa idahnya itu 3 kali suci. Nah, ahli tafsir memahaminya 3 kali suci itu 3 kali haid. Kalau misalnya dia ditalak ketika dalam keadaan haid berarti 4 kali suci. Nggak boleh kayak gitu, merugikan wanita. Nanti penjelasan haid lebih rincinya ada di halaman depannya tuh, nanti masih ada. Yang ke-9, wal mururu fil masjid in khafat talwisahu, lewat bulak-balik di sekitaran masjid yang dikhawatirkan darahnya akan menetes, nggak boleh tuh. Wakaza, langsung penjelasannya, wakaza sairun najasatil malsusati, ini berlaku untuk semua najis yang bisa menetes, ya, dan menempelnya dimanapun. Orang yang, mohon maaf, katanya saya belum pernah nemuin ada orang yang pipisnya itu nggak bisa berhenti, ada penyakit kayak gitu. Nah itu nggak boleh juga tuh. Atau ada darah yang menempel di baju, di sendal, di celana, di sarung, itu nggak boleh masuk atau lewat di sekitaran masjid, nggak boleh tuh. Walau fina'lin aw saubin, sekalipun darahnya itu menempel di sendal ataupun di baju, nggak boleh. Fala yajuzu idkhalun najasati ala nahwin na'li, maka tidak diperbolehkan adanya, nempelnya, masuknya najis ala nahwin na'li, seperti contoh yang menempel di sendal. Tuh makanya ini bukan darah doang nih, kotoran ayam, kotoran kambing, kalau nempel di sendal nggak boleh ada di sekitaran masjid. Sebelum ada di area masjid itu harus disucikan dulu baru masuk ke dalam masjid, nggak boleh. Atau kotoran burung tiba-tiba nempel di baju koko, atau apalagi kotoran-kotoran yang menempel, darah yang menetes nempel di baju, itu nggak boleh, nggak boleh lewat di masjid, apalagi masuk ke masjid, haram. Terakhir, al istimta'u bima baina sirroti, boleh baca surroti wa rukbati. Istimta itu
artinya sih sebenarnya bukan masturbasi, apa, enak-enakan, merasa enak, istimta, meminta enak. Masturbasi dalam keadaan haid itu nggak boleh. Nah ini bukan masturbasi yang dilakukan sama si cewek lagi haidnya, bukan nih, tapi dimasturbasiin, apalagi dijima haram. Lagi haid masturbasi haram, apalagi bersetubuh itu lebih haram. Baina surrati warukbah, di antara pusar dan lutut tuh nggak boleh tuh disentuh lagi haid ama si suami. Ama suami aja haram, apalagi bukan ama suami, ama tetangga itu nggak boleh tuh lagi haid dipegang-pegang, nggak boleh. Tapi dibalik, ceweknya lagi haid tapi istimta, mengoralkan si suami, boleh nggak? Boleh. Oral tahu nggak? Masturbasi. Ya itu boleh. Boleh. Cowoknya normal, ceweknya lagi haid. Nah si cewek, si istri mengistimta, memasturbasi si suami, itu boleh. Tapi sebaliknya, suami memasturbasi cewek dalam keadaan haid, haram. Bagaimana kalau bagian itu di luar antara pusar dan lutut? Boleh, masih boleh dinikmatin. Suami nen masih boleh, suami ciuman masih boleh, suami fetish nikmatin kaki si istri boleh. Gimana kalau misalnya menikmatinya itu zakar diapit oleh dua payudara? Itu boleh. Zakar di antara payudara diginihin, boleh. Karena itu bukan antara pusar dan lutut. Jadi boleh. Yang haram itu dipegangnya, dimasturbasiinnya, apalagi disetubuhinya. Haram dalam keadaan haid. Itu udah baina surah warukbah, mau depan mau belakang, nggak usah pakai ngakalin, pakai lubang belakang, nggak usah maksain, udah haram. Itu masih bagian baina surati warukbah. Jelas ya? Nah nanti minggu depan kita review dah. Kemalaman saya datangnya telat, mohon maaf. Wallahu a'lamu bissawab wa ilaihi marji'u. Kalau ada yang mau ditanya ntar aja, kita sambil ngobrol bareng. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa adwajihi wa waladihi wa dzurriyyati wa qarabatihi kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alna wa ahlana wa auladana wa dzurriyyatina min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wat dhair. Innaka waliyyu kulli khair wa mutafaddilul likulli khair wa mu'til likulli khair biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan wa rizqan thayyiban wa rizqan katsiran wa rizqan mubarakan. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma iftah lana futuhal arifin waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma ya kafi ya mughni ya fattah ya razak, ya kafi ya mughni ya fattah ya razak, ya kafi ya mughni ya fattah ya razak, ya kafi ya mughni ya fattah ya razak. La ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum ya hannanu ya mannan ya badi'as samawati wal ard ya zal jalali wal ikram. Allahumma ij'al fi qalbina nura wa fi sam'ina nura wa fi basarina nura wa fi imamina nura wa fi khalfina nura wa fi fawqina nura wa fi tahtina nura wa fi yaminina nura wa fi yasarina nura
birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi